Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yaumil mubarak naltaqi marratan ukhra fi fasl al-awwal syariah wa ma'ana fi hadzal yaum dars fiqh an-nisa min kitab fatawa wa ahkamil mar'a fil Islam li Syekh Dr. Syauqi Alam mufti Diyar al-Masriyah. Ya. وفي هذا اللقاء سنتعلم عما يتعلق من أحكام النوازل والقضايا المعاصرة. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan menjaga kita semua di dalam kesehatan jasmani dan rohani, dan semoga Allah limpahkan nikmat iman dan Islam sehingga kita semua selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lidallahi ta'ala wa li izalatil jahli wa ihya'id-din. Amin ya rabbal alamin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Ya, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang yang berkaitan dengan ASI atau air susu ibu, ya, karena ini merupakan salah satu permasalahan yang sering ditemukan karena dia merupakan salah satu sebab seseorang menjadi mahramnya bagi orang lain. Ya, di kesempatan sebelumnya telah kita bahas tentang hukmur radha'ah atau hukmu tahrimir radha', ya, bahwa seseorang bisa menjadi mahram bagi yang lainnya ketika ada hubungan sepersusuan atau si anak pernah dulu disusui oleh seorang ibu, maka ibunya tersebut menjadi ibu susunya dan juga anak-anak daripada umur radha'ah tersebut, ya, dengan tentunya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, ya. Kemudian di sini kita masih akan tetap membahas tentang bangku albanil ummahat, karena kemarin kita telah mengetahui tentang makna daripada ar-radha' sendiri, kemudian siapa saja nanti yang menjadi mahram ketika syarat dan ketentuan di dalam radha'ah telah terpenuhi. Kemudian di sini ada juga pertanyaan, ma ra'yul Islam fi takhsisil labani ummun muayyanah li radha'ati tiflin muhaddad ghairu walidiha tuwala muddatir radha'ah wa mad-dawabit allati yumkinu wad'aha fi halatil ijabah bi ni'mal dhamani 'adam ikhtilatil ansab. Di sini ada pertanyaan bahwa bagaimana, ya, menurut pandangan agama Islam jika ada misalkan seseorang itu menentukan bahwa ibu ini yang nanti akan menyusui misalkan bayi A ini, gitu ya, atau bayi-bayi ini akan disusui oleh ibu-ibu yang telah ditentukan selama masa menyusui, yaitu haulaini kamilaini terhitung dari tanggal lahir si bayi, dan apa saja hal-hal yang harus diperhatikan wa madawabit sehingga nanti tidak adanya ikhtilatul ansab atau bercampurnya nasab satu sama lain, karena ketika disusui itu akan bercampurnya nasab, ya. Yaitu di sinilah mani' min dzalika syar'an. Sebenarnya tidak apa-apa ketika seseorang misalkan karena ketika seseorang ini disusui oleh ibu susu, ya, atau ummun muayyanah li ridha'ati tiflin muhaddad ghairu walidiha, ya, karena sebagian ibu sendiri yang baru melahirkan itu berbeda keadaannya. Ada dia yang ASINya melimpah, ada juga yang ASINya memang mungkin kurang, atau misalkan dalam keadaan ketika melahirkan ibunya meninggal jadi anaknya tidak mempunyai ASI, ya, maka boleh bagi ummun muayyanah atau
ibu yang ditentukan ini untuk menyusui anak kecil yang baru lahir itu sampai usia 2 tahun. Faqad ittafaqal fuqaha ala anna labal adamiyat bi'atibarihi juz'an munfasilan, ya, bahwa fuqaha telah bersepakat bahwa air susu seorang perempuan itu sebagai juz'an munfasilan an jismil adami, merupakan bagian yang terpisah daripada jasad seseorang, ya, yumkinul intifa bihi syar'an, yang mana bisa dimanfaatkan oleh orang lain, ya, seperti untuk anak bayi tadi. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra, ya, ma'amulahadati anna nusus syar'iyyah al-islamiyah, dan juga memperhatikan ketika dibolehkannya untuk menyusui selain daripada anak kandungnya, maka ketika ibu itu telah menyusui anaknya dengan ketentuan dan syarat, maka dijadikan mayahrumu minan nasab matakana ar-ridha fi muddatihi syar'iyyah wa huwa sanataini qamarataini min tarihil wiladah ala mufti bihi bil irda. Maka ketika ada persusuan ini, al-murdiah, ya, atau orang yang menyusuinya tersebut menjadi umman minar radha, menjadi ibu sepersusuan. Dan berarti ketika terjadi seperti ini, hukumnya adalah semua anak-anak yang disusui oleh ibu ini atau keluarganya yang telah kita jelaskan menjadi mahramnya, seperti mayahrumu minan nasab. Bisa dipahami sampai di sini. Kemudian yang harus diperhatikan apa? Wa amma dhawabit allati yumkinu wada'aha li dhamani adam ikhtilatil ansab. Apa yang perlu diperhatikan supaya tidak adanya percampuran nasab, ya, antara anak yang satu dengan yang lainnya. Annahu yajibu fi hadhil hala al-mar'a allati qamat bil idla an tafadzalika, ya, jadi si ibu yang menyusui ini juga harus bersaksi dan dia harus menjaga dan dia harus lebih baik mendokumentasikan, mencatat, ya, siapa-siapa saja bayi yang dia susui supaya nantinya tidak ada ikhtilatul ansab atau tidak adanya terjadi perkawinan yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Bisa difahami sampai di sini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya kalau misalkan air susu ibu atau ASI tersebut digunakan, misalkan di suatu rumah sakit ada bayi-bayi yang ibunya memang tidak bisa menyusui, ya, kemudian dikumpulkanlah susu-susu air susu yang mana dari ibu-ibu relawan gitu, ya, yang asinya melimpah dan segala macam, dan disusukan kepada anak bayi-bayi tersebut yang tidak terhitung jumlahnya juga. Itu bagaimana hukumnya dan bagaimana supaya tidak adanya ikhtilatul ansab, ya. Melihat daripada pertanyaan yang sebelumnya itu hampir mirip, bahwasanya dibolehkan saja asalkan nanti pasti karena adanya sepersusuan ini bisa mengakibatkan kepada keharaman untuk menikahi satu sama lainnya, itu adanya mahram. Jadi wabinaan ala dzalika la yajuzu at-tazawuj bain haula'il atfalil masurina wala bainahum wa bain auladi tilkal ummahatil masurat, ya. Jadi siapa saja yang disusui oleh ibu tersebut, ya, pokoknya anak-anak tadi yang disusui oleh ibu-ibu tersebut, maka tidak dibolehkan untuk menikahi satu sama lainnya, ya. Begitupun ketika ada keluarga dari si ibu yang menyusuinya tersebut, kemudian saudaranya atau kholahnya atau amahnya atau ibnul ukhti atau bintul ukhti, bintul ahi, itu yang kemarin telah disebutkan, maka diharamkan untuk menikahinya dan mereka menjadi mahram minar radha. Bisa difahami, ya, sampai di sini. Wadawabit al-wajib mura'ataha fi hadhil hala, dan kemudian hal yang harus diperhatikan di sini adalah bahwa seharusnya ibu-ibu tersebut tidak mencampur air susunya satu sama lainnya ketika itu memang bukan keadaan yang sangat darurat. Misalkan memang satu orang bisa menghasilkan satu air susu yang banyak, maka tidak usah dicampur karena itu akan berbahaya atau akan ikhtilaful ansab. Fa idza fa'alna falyahfadna dzalika wa yashhadna. Kalau misalkan memang sudah terjadi, maka lebih baik didokumentasikan, dicatat bagaimana keterangan dan sebagainya supaya tidak ada perkawinan yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Bisa difahami, ya, sampai di sini. Kemudian juga ada pertanyaan,
yang bertanya tentang bagaimana batasan umur yang mana bayi itu harus disusui. Ya sudah dijelaskan juga sebelumnya bahwa liman arada ayyutim marradha'ah yaitu haulaini kamilaini, yaitu 2 tahun terhitung dari masa kelahiran si bayi tersebut. Ya, tapi 2 tahun ini bukan had atau batasan yang wajib memang anak bayi itu harus disusui selama 2 tahun, tapi lebih baiknya memang disusui selama 2 tahun ya. Tetapi kalau misalkan orang tuanya ingin menyusui anaknya kurang dari 2 tahun, tidak apa-apa selama tidak membahayakan anak kecil atau bayi tersebut ya. Bisa difahami sampai di sini. Tapi kalau misalkan ibunya mau anaknya 2 tahun disusui kemudian ayahnya tidak mau, maka seharusnya ayahnya mengikuti kepada ibunya, karena haulaini kamilaini itu masa yang sangat cukup dan sudah ditentukan oleh syariat Islam. Ya, kenapa juga anak itu harus disusui oleh ibunya secara mandiri atau menggunakan ASI? Karena air susu ibu itu merupakan afdalu gida litifliha, merupakan suatu makanan atau asupan yang paling afdal, yang paling utama bagi anak-anak kecil. Ya, karena di sana asupan-asupannya sudah Allah yang menentukan. Jadi di sana dari mulai vitamin, kalsium dan segala macam sudah Allah berikan. Jadi lebih baiknya untuk menggunakan air susu ibu daripada menggunakan susu formula atau susu buatan manusia yang menggunakan susu sapi dan sebagainya. Kemudian ada lagi pertanyaan, siapa saja nanti yang menjadi nasab daripada atau menjadi mahram daripada orang yang disusui atau ar-radha'ah tersebut, yaitu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Ya, jadi orang-orang yang menjadi mahram secara radha'ah adalah sebagaimana orang-orang yang menjadi mahram secara nasab, dan telah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada siapa saja, ada al-ummu minar radha', ada juga al-bintu minar radha', ada juga al-khalah minar radha', ada juga al-ammah, ada juga ibnul akhi minar radha'ah, ada juga bintul akhi minar radha'ah, ada juga bintul ukhti minar radha'ah, dan juga ada laki-laki yang menjadi mahram daripada perempuan tersebut ya. Bisa difahami sampai di sini. Mungkin untuk kesempatan kali ini satu lagi di sini, bahwa bagaimana kalau misalkan ASI itu tercampur dengan air lainnya, misalkan ada air susu ibu dicampur dengan air mineral biasa atau dengan sirup dan sebagainya, atau juga ada yang dicampur dengan makanan pokok lainnya, misalkan ASI dicampur dengan nasi atau ASI dicampur dengan bahan kue dan sebagainya. Maka di dalam pendapat Imam Abu Hanifah di sini ya, menurut mazhab Imam Abu Hanifah itu menjadi tidak menjadikannya mahram karena sudah tercampur. Karena di dalam mazhab Abi Hanifah bahwasannya air susu ibu yang menjadikannya berpotensi untuk menjadi mahram dalam pernikahan adalah yang tidak tercampur oleh sesuatu apapun, atau la ayakunal laban malkhutan bi ghairihi ya. Jadi kan ada yang malkhut yaitu bilma, ada juga yang bidawa atau dengan susu kambing dan sebagainya. Tapi ada juga yang mengatakan kalau misalkan sesuai dengan banyaknya yang mana. Kalau misalkan air susunya lebih banyak dan makanannya atau yang dicampur lebih sedikit, maka menjadi mahram gitu ya. Tapi untuk yang arja atau lebih diutamakan adalah tidak menjadikannya mahram, begitu ya. Bisa difahami. Nafa'anallah bi'ulumi masyaykhina fid dharaini amin. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Jazakumullah khair ala husnil ihtimam. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini. Dan siapa yang belum mengumpulkan catatan kemarin di pelajaran hari Ahad, tolong dikumpulkan ya. Karena baru ada 1 orang yang mengumpulkan sampai sekarang ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.